Hello ladies and more and welcome back to our channel Pirate Engine Podcast. Channel di mana kita akan membahas film, manga, movie, anime, manhwa, yang rekomend untuk apapun kalian. itulah kita akan bahas. Betul, yang rekomend untuk kalian baca atau juga untuk kalian tonton saat kalian mengisi waktu senggang santai di hari libur yang semu. Iya. Sebelum beraktivitas sebagai budak korporat dan memperkaya bos kalian lagi. Iya. Tempel budak ya. Tempel budak aja. Tempel budak ini apa? Dan Rio Vito. Oke, di sini gua Iksan Eke Jin dan partner gua adalah Angga alias Tama yang akan menemani kalian semuanya 8 menit, 10 menit lebih dikit ke depannya. Dan episode kita kali ini yang ke 8. Woi, 8. Angka yang bagus. Infinity. Tapi topiknya agak gua nggak tahu ya. Gua mohon maaf kalau ini agak kalian yang kalian tersinggung. fans banget sama Ya, ada yang menyakiti topik ini. Kita akan banyak roasting sekali. Karena Kita akan banyak saya akan ngomel-ngomel. kontra dengan ini. Apalagi dia masuk episode 8 yang harusnya 8. Kalau di Tiongkok kan bagus. Iya. Kalau beli rumah ada angka 8-nya mahal. Mahal 10 juta. Lebih mahal 10 juta. Oke, di episode 8 kali ini kita akan membahas Tokyo Revenger. Tokyo Revenger. Toman. Tokyo Manjiro. Oh, iki basa. Nanti. Iya. Anjir, lu masih inget aja. Nah, kalau gue pribadi kalau gue pribadi tahu Tokyo Revenger itu dari lu pada. Dari gue ya. Dari kita, lu sama Jerry, teman kita satu lagi. Comeback Satu lagi. Dan kalau lagi nongkrong nih ya, lu pada tuh ngomong gini. Wah, kita nih Goman. Grogol Manjiro. Gue bingung. Apa sih Goman? Basecamp kita di Grogol. Iya kan. Ini Goman apa gitu. Penasaran gue kan. Gue bilang, ini mah apaan sih lu bahas ini? Tokyo Revenger. Baca gini. Apaan? Gue tertarik lah ya, gue penasaran. Yeah. Gue gak bilang bagus sih, seru aja. Ya gitu. Lu bilang seru ya, gue penasaran. Seru aja untuk membuang waktu lu gitu, biar lu tahu gitu rasanya sih. Gue baca, anjir ceritanya kebanyakan nangis, cengeng. Ini laki umur 26 tahun, ya kan? Tangis mulu kerjaannya, abis itu Allah ya Rasul. Gue bilang, aduh, ini gue nggak ngerti lagi nih. Sebenarnya gini ya. Terus stop ya. Untuk awal-awal plot awalnya sebenarnya menarik gue bilang. Time skip. Time traveler ya. Time traveler ya. Itu time travel ya, benar. Time leap kalau dibilang time leap ya. Menarik kan, kayak wah seru juga ya. Ada chemistry juga gitu. Ya. Kok bisa gini orang nggak punya ya ibaratnya lah. Ya orang biasa gitu kan. Terus bisa mau mati ditabrak kereta ya, dorong. Bisa gitu kan. Kok bisa time travel ke belakang gitu. Tapi ini kita ngomong manganya dulu ya. Kita main dulu. Begitu ke sini kayak sampah gitu. Dan aduh, gue bingung ya. Gue harus kalau mengutarakan Ippo ya kan. Pensiun butuh samsak. Panggil aja si Takemichi buat jadi samsak. Karena ibaratnya kalau game mobile dia tuh tank ya kan. Gue bener jujur ya, kalau gue ngomong ini kayak jadi nggak ngerti. Gue nggak ngerti sama sekali Takemichi ini fungsinya apa gitu. Tank ya, tapi tank nangis gitu loh. Aduh, gimana gue ngomongnya gitu loh. Lu kalau main mobile lu pasti ada kan Dota. Iya. Paham gitu loh. Kamu tank ngerti gue ngerti. Tank yang sering ditinggal farming. Nangis ya sering. Utangin Tapi gue bingung kenapa harus nangis. Kenapa dia cengeng? Sesuai dengan openingnya kan. Opening lagunya Cry Baby. Emang iya? Enggak beneran. Ini ya? Kayaknya iya sih. Lu bener-bener anjir, itu gue kaget. Gue kira beneran. Tapi gue shock juga bego gitu kan. Karena di pertarungan finalnya di manganya ya, ini udah tamat. Mikey bilang, ngapain? Lo yang paling lemah, maju duluan. Gitu. Lo cuma buang-buang nyawa. Ternyata di buff ya kan. Tanknya di buff. Bisa mukul, ternyata tonjokannya kuat, coy.
satu chapter itu. Habis itu ya balik lagi setelan pabrik. Biasa aja kan kalau di. Tapi itu setelan pabrik ya kan. Nangis Dan gue lagi. agak bingungnya nih kalau cerita manganya ya. Gue agak kecewanya endingnya. Gini loh ya, gue kasih tahu yang belum nonton, belum baca manganya. Nggak mungkin sih nggak baca manga karena udah tamat lama kan. Endingnya ya sampah. Gue bilang, aduh. Gini, lu udah ngebunuh-bunuhin semua orang. Lu time travel lagi nih. Mikey ya mas. Semua musuh lu satu di satu tempat gitu ya. Iya, terus lu kayak lu bikin hidup bahagia gitu. Lu kira Disney. Happy ever end. Cuman gue agak kecewa, jujur gue kecewa endingnya. Terlepas dari kalau cerita ya dibilang menarik, tapi kalau dibilang jelek juga jelek gitu. Cuman terlepas dari bahas itu ya, terlepas dari ceritanya, endingnya jelek sekali. Lu, iya, gue bilang lu kumpulin semua orang, tapi lu ujungnya bikin geng gitu. Kenapa sih nggak lu kumpulin aja jadi temen aja gitu? Iya, mending santai gitu. Jadi lu kan nggak tahu nih masa lalu semua orang. Sebelum mereka ke arah jadi geng, lu selamatin dulu. Kita temenan aja gimana coy? Iya. Dapet dah tuh endingnya, Mikey jadi pembalap ya kan. Ya terus apa tau lah. Ya ngapain lu kumpulin jadi geng lagi gitu lu. Toman semua. Habis itu pas lulus SMA bubar. Lu kagum dikit lagi lu jadi Yakuza. Itu orang gede-gede kuat-kuat semua coy. Kayak Shiba ya kan. Shiba. Kai. Waduh. Terus siapa? Cifuyu ya kan. Cuman ya Draken. Gua nggak ngerti sih. Yang ibaratnya Mikey ya kan. Bisa dibilang Saitamanya di Tokyo Revengers. Oh Mikey ya. Karena nggak ada yang ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Satu Mikey tak terkalahkan. Itu lu kalau bikin jadi Yakuza udah lo ongkang kaki di gedung pemerintah. Tapi terlepas dari manganya yang jelek. Jujur gini gue ngomong ini ya. Kan kemarin kita pernah bahas. Kita ngomong. Kita mau bahas apa nih gak? Episode 8 ini. Gue bilang Tokyo Revengers. Gue udah dengar kata itu udah males gitu. Aduh, ini manga banci, manga cengeng. Karena kita tadinya mau ada tema tuh tiap minggu ada satu khusus untuk bahas manga yang delinquent atau peradalan. Jadi ya gue salahnya ini delinquent dipukul nangis ya kan. Terus aku selalu melarikan diri. Indah, Mikey, Draken. Aduh ya Allah, ini itu terlepas. Begitu lu ngomong Tokyo Revengers, itu otak gue terbayang begitu. Gue harus nge-review, ngebaca lagi. Gue mikir, aduh males banget gue baca manganya lagi. Gue bilang kan, siksaan lagi gue tuh. Gue udah marah-marah. Udahlah, gue baca. Gue nonton aja akhirnya. Gue nonton anime. Gue sempat ngomong ke lo waktu dulu banget ya. Manganya gue gak suka. Kenapa? Karena pas mereka berantem itu darahnya kayak gak natural. Iya, darahnya bukan gak natural. Kayak lebam-lebam doang gitu loh. Jadi kayak cuman gambar manganya itu cuman ini masih mending sih ada darahnya lebam-lebam daripada film berandalan lain judulnya High and Low ya kan. Emang ada? Ada. Netflix ada, tapi nggak ada darahnya gitu. Karena ya pemerannya ganteng-ganteng semua. Jadi dia nggak mau boleh ada darah dia pajak para idol. Buat penggemar film High and Low mohon maaf ini kenyataan. Tolong jangan suruh gue bahas itu. Kalau udah ngeliat kayak gitu. Ya ikemen nih ganti kan. Kita puter aja gitu genrenya. Gendernya kita puter aja. Wanita. Ya, wanita. Baru gitu. Kalau yang gitu. Jadi kalau ada yang request nanti, "Hey, kan lo dong filmnya dibahas." Gue nggak mau. Itu cobaan. Bukan. Gue mungkin akan diam. Gue nggak mau. Nanti lu pasti di kolom komentar ada perdebatan antara Cross Zero dengan Hello dan banding-bandingin. Rindaman lawan ini menang siapa, bos? Itu sama aja kayak lu bandingin Charlie Chaplin versus Hitler. Iya kan, bukan masalah menang siapa, nggak bakal ketemu. Nggak mungkin kan. Tapi gue kesel nih, karena gue ikut di komunitas Facebook. Kalau ngebahas, ini lebih kuat nih. Pengen gue Oke, terlepas dari buruknya Tokyo Revengers tadi, gua jujur ya. Ada sisi bagusnya, lu nemuin nggak? Ternyata animenya bagus kan? Lu nemuin? Anime, ya. Sisi baiknya. Oke lah, kita ngomong. Kita tutup mata. Gua tutup mata cengeng ya. Kalau dia cengeng ya, gua tutup mata dulu. Sisi baiknya sih gua awalnya sih ceritanya ya, cerita time traveler itu loh. Ini enggak, karena di awal itu gua ngeliat tokoh utamanya kan jelek gimana? Emang? Mohon maaf ya, memang sih biasa sih manga awal-awal gambar jelek banget gitu.
Tapi ini karena begitu dikemas di anime pertama kali itu langsung bagus. Dari kayak karakternya dia tuh nanti udah di manga itu agak jauh gambarnya. Nah itu pertama itu, oh kok karakternya kayak gini mukanya. Beda, seingat gue nggak kayak gini. Gue cek dulu manga pertamanya. Oh iya benar beda. Nah, kan kalau dulu kan kayak lebih bulat, agak tua banget gitu kan. Tapi kalau di animenya itu lebih bagus. Oke, ini sih seperti itu. Oke, bagus. Terus yang kedua di animenya pas pukul-pukulan, pas berantem ya. Itu mohon maaf ya. Kalau lu pada yang agak disagree. Ini disagree nih. Cuman kaku, bro, lu kalau ngeliat darahnya dipukul, terus pas ditusuk itu, gue lupa pas lawan siapa tuh ya, yang darahnya keluar banyak itu. Baji. Bukan. Kajutora. Siapa sih? Aduh, gue lupa, baru gue nonton kemarin si kacamata itu. Ya. Kayak Teta Kisaki. Pasti tabrak. Oh, tabrak truk. Nah, kan di gambar itu. Dia kayak Isekai gak? Enggak lah. Tapi itu bener-bener dapat berdarah-darahnya itu dapat. Anjir ini. Oke, tabrak truk lah. Berdarah sih. Iya, keterlaluan. Tapi sampai tangannya patah segala macam. Emang di manga ada, tapi darah-darahnya itu ya pokoknya efek-efek darahnya itu ada. Gitu loh. Terus pas juga mereka kalau muntah darah gitu. Wah. Itu ada. Itu ada. Ya gue bilang ya oke lah, itu sisi baiknya. Tokyo Revenger. Dan kalau lu penggemar Tokyo Revenger, ya, di anime, khususnya anime, lu kalau ngikutin anime, season ketiga ini adalah season terakhir. Feeling gue ya, ini season terakhir. Lawan Kizuna kan ini terakhir dia tuh lawan sini. Siapa sih adiknya? Bukan adik sih, yang pakai anting. Oh iya berarti. Gue taunya Kakucho doang. Iya. Oh berarti ya benar nanti. Izana. Nah itu kan udah selesai. Berarti ini yang dia jadi balik lagi ke masa depan semua udah bahagia kecuali Mikey lah. Mikey labil ini. Gue juga agak. Makanya gue malah kesel ke situ karena atau ada Dark Impulse. Lu kenapa nggak sekalian? Ternyata itu bisa jadi hakinya si Mikey aja sekalian. Bukan gitu. Itu kayak apa ya istilah? Gue nggak tahu nggak ngomongnya ya. Iya kayak kebencian gitu kan. Bukan kebencian. Jadi istilah kayak gini. Kan kakaknya Mikey itu ngambil kekuatan dari pengemis. Gelandangan. Nah, tapi dengan cara membunuh. Itu karmanya. Bukan. Jadi apapun yang lu ambil keputusannya itu akan salah, akan jelek. Tapi kakaknya si Mikey ngasih ke Takemichi itu ngasih doang. Ya, ternyata dia bilang, oh ternyata kekuatan ini bisa dikasih saja, nggak perlu sampai ngebunuh. Gitu. Akhirnya keputusannya ininya bagus. Nah itu maksudnya Dark Impulse itu kalau lu belum ngerti, kalau lu nggak ngerti Dark Impulse itu apa, itu efek samping dari kakaknya ngebunuh si gelandangan itu. Aja itu kayak aneh gitu loh, lu kayak nggak bisa. Kalau gua, aduh apaan sih nih? Tadi sebelum kita bahas, sebelum kita mau bahas itu ya, gue pengen nge-roasting habis-habisan Tokyo Revenger. Tapi setelah gue nonton animenya, gue jadi, aduh mau nge-roasting gue bingung gitu. Tapi ya, boleh lah, tapi gue tetap nggak. Karena buat gue udah. Tapi emang bener nggak? Gue mendingan gue ngeleksi Nendoroid atau action figurnya aja lah ya. Kalau action figurnya gue sih seneng kalau itu Baji ya. Kapten divisi yang pertama tuh. Ya kalau Mikey gue nggak tahu. Emma juga buat. Ada fan service-nya juga. Ada pas dia balik ke masa lalu, terus Takemichi-nya tuh lagi rebahan sama Emma. Wah, ada itu. Itu semuanya fan service-nya ada. Dan gue agak kecewa pas ceritanya itu ternyata Emma mati gitu. Iya, harus mati. Ya. Bagus ya kan. Kenapa malah dead gitu kan? Iya, malah Ina ya kan. Hina yang selamat. Emang Hinata ya? Tachibana Hinata. Dan ternyata kenapa Hinata mati terus? Karena Kisaki ditolak lamaran. Sepele kan? Sepele. Terus dia balik, Hinata mati. Balik lagi. Hinata lagi. Apa yang salah? Ternyata mati karena tapi itu yang gue bilang. Gue kenapa sih lu endingnya harus maksain happy ending yang udah mati? Nah, gue agak bingung itu kalau itu ya. Tapi kalau kayak gini lah, mungkin pengarangnya kayak gak berani mematikan karakter gitu loh. Kayak sekarang ketularannya kayak ya, karena kita menganggap main karakternya itu dari dulu awal kan males gitu. Awalnya dia cuma duduk gini, nonton TV. Wah,
mana mati, Naoto mati kata dia gitu kan. Nah, siapa tuh? Kayaknya belum pernah pacar pertama gua segala macam gitu kan. Tapi ternyata nggak ada pas balik itu dia latihan dulu gitu kan, terus pas gede udah keker gitu, nggak ada gitu. Dan tetap aja gitu. Tetap aja cengeng juga, samsak juga. Yang buat dipukulin Ipon. Dan kalau gue bilang sih memang, gue jujur ya, kalau gue jujur, dulu gue menganggap Tokyo Revenger sampah. Sekarang agak berubah karena anime. Karena pertama dulu gue emosi karena cengeng-cengeng. Kedua dimakin pusingkan lagi dengan dark impulse ini. Nah itu gue nggak ngerti maksudnya apa ini. Itu. Terus kemudian tiba-tiba endingnya kembali ke masa lalu yang jauh sekali, umur 10 tahun apa 9 tahun apa 7 tahun. Waktu masih SD lah. Ya, pokoknya tapi lu kepikiran bikin game itu kan kayak ini otak lu, sayang. Kita SD dulu ya, gua dulu SD. Ya main kelereng. Beli permen lote, nyari mainan robotnya itu. Pamer-pamer itu. Gua dapetnya. Gak ada kepikiran gue SD bikin game kita nguasain Indonesia bagian barat ya. Grogol Manjiro gitu. Gak ada, Bang. Gak ada zaman dulu. Kita bikin goman dulu pakai sepeda gitu. Gak ada. Emang ini gue bingung nih, apa yang dipikiran bocah-bocah kecil ngumpulin mulai sekarang kita Tokyo Manjiro bubar, udah pada kumpul semua bubar happy ending. Gue nggak ngerti, tapi gue ya sudahlah. Tapi kalau gue bilang personal, gue pasti pro kontra. Gue terbawa sama diri gue yang zaman dulu mengatakan ini jelek. Tapi diri gue yang sekarang yang begitu nonton lagi animenya, bilang bagus. Ya, jadi gue agak pro kontra gitu loh. Jadi kalau lu mau nonton, kalau gue bilang ini rekomen juga salah. Kalau gue bilang ini nggak rekomen juga salah. Sebenarnya sih kalau melihat popularitasnya bakal bilang, oh lu kebangetan bilang nggak rekomen, dan ini bagus. Tapi dilihat lagi dong itunya kan. Karena ini orang yang sudah ngomong rekomen karena dia sudah nonton Netflix-nya, sudah tercemar kayak gue. Ada live action-nya juga. Ada live action-nya juga. Jadi mereka udah tercemar sama cerita itunya. Pasti menganggap manga pukul-pukulan nih bagus. Tapi kalau manganya, aduh itu pukulannya jelek, terus berantem apa cuma lebam, cuma lu gambar orang terus ada warna. Dan yang kocak yang gambar pas Daken ketembak mati kan, itu kayak udah lu kayak gambar 2D nggak ada hidupnya gitu. Iya itu, gue jadi gimana ngomongnya, kayak kertas ditaruh di air ketembak berdarah gitu. Terus kadang lehernya, kadang gue nggak suka di manga lehernya terlalu panjang. Leher terlalu panjang kayak Shinichi Manjiro ya, kakaknya Maki. Terus satu lagi siapa tuh ya? Terus Kazutora, terus ada juga lah gitu. Banyak Raken banyak juga. Ya, lehernya kepanjangan. Jadi kayak nggak mungkin dia buru-buru ngabar atau gimana. Nggak tahu pas lehernya mungkin gue nggak terlalu ngerti. Panjang banget Pak. Menurut lo epic momennya apa sih? Paling gue bilang epic momen yang dia di buff mukul terus make kaget tuh. Wah juga pukul dulu gitu kan. Wah, epic momennya. Tapi abis itu ya udah kayak nggak epic juga sih, kayak sebenarnya standar aja orang mukul. Epic momennya pas kenal Emma. Ya itu mah. Karena gue nggak tahu lagi ya yang bagus yang mana ya. Ya itu. Epic momennya gue ngambil pas dia ketemu Emma. Epic juga gue bilang mukul itu kayak. Ya emang standar sih, pasti lu bakal pukul-pukulan di situ. Nggak mungkin kan lo cuma adu ejek-ejekan gitu kan. Delinquen lagi kan. Delinquen kan. Makanya kalau dibilang kita bahas Delinquent Week terus bahas ya Tokyo Revenger masuk, nggak keras juga, enggak. Nanti kita bahas tangan Delinquent yang paling the best. Out ya? Out sama Bouncer terus. Boleh lah Clover lo masukin. Clover. Black Clover? Enggak, Clover. Ada lagi, belum tahu. Clover boleh, terus nanti. Jangan lupa Cross sama Wars ya kan. Nanti. Tapi kalau ini sih awal-awal kita kasih dulu yang ini. Oke, dari kita bahwa Tokyo Revenger ya, pro kontra kita nggak bisa setuju. Gue sama dia juga nggak setuju. Gue nggak. Kalau dia nggak rekomen, kalau gue juga diri gue. Ya tadi gue bilang rekomen salah, nggak rekomen juga salah. Gitu loh. Jadi tetap kalah, buang-buang waktu aja. Ya, kalau ya dibilang gitu cuma buat ada. Kalau kita malah buat bercanda kan. Tapi kalau lu penasaran, punya waktu luang. Dan
agak-agak masokis Iya. masokis gitu kan, suka iya, menyiksa boleh. diri dengan bacaan yang tidak. Dan lu seneng liat Besoknya lu laki-laki kerja, nangis gitu ya. Lu tuh laki-laki nangis gitu. Wow, Monggo, air berkaca-kaca gitu. monggo kan. nonton aja. Silakan, ya. Tapi kalau lu nggak suka juga ya silakan juga gitu. Iya. Karena gua nggak bisa maksa. Ya kalau ada yang mau marah-marah di komen, terserah hak lo. Itu Tokyo ini Kalau gue Revenge. balas, nanti kita admin balas ya nggak apa-apa. Kalau nggak ya udah, gue cuekin aja. Karena gue nggak bisa ngomong ini bagus atau tidak. Nggak mendapat gue. Kalau 2 minggu yang lalu gue bilang Tokyo Revenger jelek, setelah 2 minggu itu berlalu gue bilang Tokyo Revenger itu bagus. Oh, Nah, jadi gue bingung. kalau gue sih tetap ya, Lalu gue bilang Tokyo Revenger jelek. nggak gue. Akhir sekian dari kita. Gue harap pembahasan Tokyo Revenger ini lebih bisa menghibur kalian. Ya, bisa menghibur dan menyiksa diri kalian. Dan jangan lupa tulis kolom komentar apa aja yang kalian inginkan. Tulis Kalau nggak setuju sama pendapat gue, kalau lu punya teori sendiri di Tokyo Revenger gitu kan. Aku lu punya epic moment. Bro, ada lo epic moment Tokyo Revenger. Harusnya lu bacanya lu apa gitu. Terus baca tulis aja tulis. Tulis aja. Karena kalaupun ada juga yang mana gitu. Tapi ya, silakan tulis. Epicnya di mana? Lu bilang gitu. Pas dia lawan Taiju Shiba. Itu biasanya apa aja ditonjok begitu. Menangnya juga apaan? Gimana caranya? Kan si Mikey kan yang ngalahin. Iya, Mikey cuma tendangan sekali. Udah kelar. Pas Mikey datang, oh Mikey gitu. Itu epic moment pas Mikey datang. Ya, pas Mikey datang, itu Mikey gitu. Ya Allah, itu epic moment. Nggak mungkin kan? Makanya gue nggak bisa ngomong epic momennya mana. Itu tanya epic momennya di mana? Kalau kita berapa episode kemarin ada epic moment ini. Mana? Yang mana gitu. Tapi kalau ada, silahkan tuliskan di komentar. Ya. Kalian punya teori apapun tentang Tokyo Revenger juga silakan. Kalau nggak suka waifu atau husband lo, gue hina dengan bilang apa atau nggak suka ya silakan. Tapi emang begitu. Dan juga jangan lupa subscribe channel kita agar kita berdua bisa lebih sering upload, rajin, tiap minggunya. minggunya. Dan akhir kata dari gua, see you when I see. Bye.